Indonesia. Indonesia is truly beautiful, right? Sobat Belajar, as you can see here, I have the map of our lovely country, Indonesia, here. You know, from this map, you can see that from Sabang to Merauke, we are very rich, okay? We have so many colors here, and it really represents what we have in Indonesia itself, right? Okay, Sobat Belajar, karena Kariska berikan ini ada maps-nya Indonesia, Sobat Belajar terfikir sesuatu nggak tentang Indonesia? Okay, Indonesia, beaches, mountains, views, and so many things. Ya, yang suka jalan-jalan ke pantai, Indonesia punya banyak pantai yang super amazing, right? Like Raja Ampat, Lombok, ya kan? Seperti Maldives-nya Indonesia. Okay, atau yang suka climbing or hiking, yang suka pergi ke mountains, we have so many volcanoes, right? And those are things that we can use to attract other people, to attract, of course, foreigners to come to Indonesia, to visit Indonesia, right? But Sobat Belajar, memangnya kita cuma punya itu ya? Coba deh. Indonesia is truly beautiful. Oke, Indonesia indah. Nah, tapi indah itu terkadang agak tricky, Sobat Belajar. Nah, daripada kita ngomongin tentang itu, coba sekarang in fact, as facts, Indonesia punya apa? Let's start from my favorite, I guess, from food. From this one, from Aceh to Papua, we have so many things. We have so many food, traditional food, ya kan? Mulai dari yang Aceh, yang bagian Sumatera, di sini kita punya banyak, ada rendang, right? And congratulations Indonesia, rendang itu dinobatkan sebagai salah satu makanan yang the most delicious in the world, ya, dengan rempahnya yang sangat kaya, ya kan, yang menjadi ciri khasnya Indonesia, ya kan? Indonesia itu kaya banget, mulai dari tadi, foodnya, dan juga dari ingredients-nya pun dia sangat kaya. Nah, itu kan yang bisa terlihat, ya kan? Jadi itu merupakan fakta, Sobat Belajar. Nah, selain itu, coba ada apa lagi kalau kita bergeser ke daerah sini? Di daerah Jakarta kita punya kerak telur, ya kan? Terus bergeser ke arah sini, ada Bali, ya kan? Nah, itu dari foodnya. Nah, coba tadi ya, we go back a little bit. Tadi ke Sumatera, dia juga karena foodnya itu super delicious, kita juga tahu kalau dia itu identik dengan makanan yang spicy, ya. Nah, di sini juga dia kaya. Jadi, Sobat Belajar bisa menerangkan atau menjelaskan tentang Indonesia more about facts. Ya kan, kalau tadi di daerah Sumatera ada rendang, yang telah dinobatkan jadi makanan yang terenak, dan juga bisa dijelaskan kenapa sih bisa terenak. Nah, karena ada ingredients-nya yang super special, ya kan, ada coconut milk, ya. Terus ada lagi ingredients-nya yang berkaitan dengan rasa yang pedas. Nah, kalau bergeser, nah sekarang kita pindah ke sini, ke daerah Jakarta ada kerak telur yang gurih, ya kan? Nah terus ke daerah sini lagi, Jawa kita punya sate, right? Dan sate yang juga sebagai salah satu makanan terenak juga, di dunia. Nah, bergeser lagi ke sini, kita juga punya banyak makanan. Di sini setiap island itu mereka punya ciri khas cita rasa yang luar biasa. Nah itu dari food. Nah sekarang apalagi Sobat Belajar yang bisa kita offer to foreigners, even for we as domestic one, sometimes me as Jakartans, still wanna explore more and more about what we have as Indonesians, right? Nah, kalau misalnya udah food, nah kita attract pakai apa lagi, Sobat Belajar? Yang facts, yang bisa terlihat dengan mata kita. Yang bisa terlihat dengan mata kita adalah salah satunya, like traditional clothes, ya. Dari Sabang sampai Merauke kita punya banyak traditional clothes, right? Dimulai dari Aceh di sini, dari Aceh dan semuanya sampai dengan Papua di sini, kita punya traditional clothes yang membedakan, not really membedakan in bad one, no, tapi membuat kita rich, beragam, dari Sabang sampai Merauke. Dari warnanya, dari warna merah, dari warna hitam, kuning, dan perpaduan semua warnanya, ya. And next one, about the cultures, traditional dances, ya. Dari Aceh,
Okay, the most popular one, you know, Saman dance. Okay, great collaboration of hand claps, ya, that's really amazing. Okay, dan di Aceh itu juga yang tadi tari Saman juga telah memenangkan berbagai macam kejuaraan di luar negeri, and I guess you are really proud of being Indonesians, ya, sobat belajar. Nah, selain itu, sobat belajar, ada apa lagi ya di Indonesia yang bisa kita offer to anyone else, okay, especially foreigners or even domestic one. Nah, ketika kita offering, right, dan menggunakan bahasa Inggris, caranya gimana ya? Sobat belajar, ada yang tahu? Dari berbagai tenses yang tersedia, menggunakan tenses yang mana ya? Well, sobat belajar, continue watching karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Hai, sobat belajar, Rizka here, and welcome to English Classroom. Well, sobat belajar, this is a very nice day, and for today's episode, we're gonna learn about the Let's Visit Indonesia. Okay? Nah, Let's Visit Indonesia-nya ini Kak Rizka kasih spesifik, oke, Kak Rizka kasih satu detail, ya. Detailnya itu simple present tense. Nah, I guess and I believe that this tenses is really familiar with you karena in the basic one, simple present tense itu merupakan salah satu tenses yang paling sering digunakan dan dipelajari di sekolah. Oke, nah dengan adanya ini, si simple present tense, kita akan bahas ketika kita menjelaskan tentang Let's Visit Indonesia, simple present tense itu bisa kita gunakan di mana. Okay, so stay there, continue watching, and prepare anything that you can use to jot down or to take notes, right? So, belajar ini dia. Okay, so from now on, I would like to give you more about vocabulary so you will be enriched with that, ya. Nah, di sini Kak Rizka punya one vocabulary namanya phrasal verb. Okay, jadi phrasal verb itu sobat belajar, dia ada verb di sini dan juga ada prepositions. Nah, tapi dengan adanya phrasal verbs ini dia nggak bisa diartikan satu persatu. Ya, dia memang sebagai satu kesatuan. Dan contohnya adalah ini, set off. Okay, right, it depends on the context, but I give you these pictures as your visuals. Set off, okay, itu sama artinya dengan to begin a journey. Ya, to begin a journey. Jadi, if somebody else say to you, let's set off together. Let's set off together. Nah, itu maksudnya adalah salah satunya, it depends on the context actually, but one thing that you can know about the set off is that to begin a journey. Okay, so for example, the holiday is coming, so let's set off. Okay, so let's set off together. Ya. Nah, ini maksudnya adalah to begin a journey. Okay, so another way to say to begin a journey is set off. Okay, and another thing is that one meaning about set off is that to begin a journey. Right, sahabat belajar. So, that's for today's vocabulary. Yeah, and here comes the question of our episode today. This one, why and how do we use simple present tense for our speech and writing? Ya, jadi ini yang akan jadi guideline kita dan akan kita jawab sama ya dalam episode ini. Jadi si simple present tense itu gimana caranya kita gunakan dan how, ya, the arrangement words or type of verbs that we use, we gonna find out. Okay, and of course it is for speech and writing, so you're gonna learn about that, sobat belajar ya. Keep in mind that this is about the why and how. Okay, so that will be applicable in the daily life, of course. So here about the Let's Visit Indonesia, that's not the only material that we're gonna learn. Sobat belajar akan punya 4 material when we talk about this one, Let's Visit Indonesia. What are they? Here they are. The descriptive adjective, okay, and the next one, prepositions. Next, simple present tense, and adverbs. Ya, sobat belajar. So in this Let's Visit Indonesia, you not only learned about the simple present tense, but also these 3 materials. Ya,
ada adverbs, ada descriptive adjectives, ada prepositions yang of course these three materials itu bisa, dan of course and absolutely sobat belajar bisa gunakan di simple present tense ya. Jadi mereka saling berkesinambungan, oke, saling mendukung satu sama lain. Oke. So here I have two sentences here for you. Number one, the capital city of Indonesia is Jakarta. The capital city of Indonesia is Jakarta. And number two, Indonesia consists of 34 provinces. Indonesia consists of 34 provinces. Okay, sobat belajar, dari dua sentences ini, you know that these are the facts, right? Number one, the capital city of Indonesia is Jakarta. We know Jakarta is the capital city, okay? Our ibu kota, ya. Dan ini memang semua orang tahu. Fakta kan? Oke, kita bisa lihat di buku tentang pengetahuan umum kalau ibu kotanya si Jakarta, ibu kotanya Indonesia ini adalah Jakarta, ya kan? Dan yang nomor dua, Indonesia itu ada 30 di dalamnya, ada 34 provinsi. Dan ini juga bisa kita akses di mana saja, ya. Memang Indonesia itu ada 34 provinsi di dalamnya dan ibu kotanya Jakarta, ya. Nah, itu from the information. Kalau kita lihat lagi dari susunannya, ini ada the capital city of Indonesia is Jakarta. Ada is di sini, ya. Kariska kasih highlight here. Okay. This one. Ada is di sini, ya. Dan kalau misalnya yang di number 2 itu ada s di sini, ya. Can you spot the difference? Yang ini menggunakan to be, like you know in simple present tense we have is, am, are. This one uses is, but the other one use verb plus s. So what's the difference of using is or to be verb and verb ending with s? Ya, sobat belajar. So you can write down in a notes or anything your gadget. Kalau di sini informasinya itu ada dua yang akan kita find out. Yang pertama adalah ini membicarakan tentang fakta. Oke, fakta memang Jakarta sebagai ibu kotanya Indonesia dan Indonesia itu terdiri dari 34 provinsi. Oke, nah dari sisi vocabularies-nya dan juga arrangement words-nya, and number 1 menggunakan is and the number 2 uses as, verb as. We're gonna find out why. Nah, okay, if you see from those two sentences, mereka itu, sobat belajar, ada di sini, di simple present tense. Ya, jadi contoh dari kalimat simple present tense itu yang tadi, ya, talking about facts. Nah, makanya di sini Kariska kasih quite short one, tapi sudah mencakup semuanya. That simple present tense is primarily for facts, habits, and truth. Ya. Simple present tense is primarily for facts, habits, and truth. Oke, nah yang tadi Kariska emphasized kalau Jakarta ibu kotanya dari Indonesia, ya, ibu kotanya Indonesia. Terus Jakarta, and again tentang Jakarta ya. And the other one, yang tadi Indonesia itu terdiri dari 34 provinsi, ya. Oke, nah itu tadi dia wrap up dari simple present tense. Dia itu talking about facts, habits, and truth. Oke, jadi sekarang sobat belajar sudah mulai terjawab. Oke, gimana caranya untuk kita bisa memberitahukan orang lain tentang facts? Sobat belajar bisa menggunakan simple present tense. Oke, you got the idea. Nah, sekarang pertanyaan yang lainnya adalah how. Oke, the words arrangement. Apa yang harus kita perhatikan dalam susunan kata-katanya, tipe verbanya, itu yang mana? Ya, karena ada verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, ya. Nah, ini dia buat belajar. Well, di sini Kariska again berikan contoh kalimat, jadi sobat belajar langsung
This one, I know, this is simple present tense for facts, truth, and habits. Ya, this one, the capital city of Indonesia is Jakarta. Indonesia is amazing. Oke, sobat belajar. Nah, dari dua ini, dia itu kalau kita wrap, patternnya adalah subject plus to be, verb, oke, plus adjective or noun. Yang adjective yang mana, Kak? Yang noun yang mana, Kak? Nah, sobat belajar, yang noun itu yang ini, Jakarta. Oke, Jakarta itu kan things, ya. And this one, amazing, itu adjective, ya. Jadi untuk yang ini, oke, yang seperti ini, sobat belajar, subject plus to be verb plus adjective or noun. Jadi dengan yang seperti ini, sobat belajar bisa gunakan adjective or noun. Oke, ini untuk kalimat yang positif. Kalau yang kalimatnya ada not-nya gimana, Kariska? Oke, this one, tinggal tambahkan not aja, sobat belajar ya. The capital city of Indonesia is not Semarang. Ya, Indonesia is not terrible. Nah, dari sini, kalau kita lihat berarti dia susunannya subject here plus to be, verb plus not plus adjective or noun. Jadi sobat belajar letakkan not-nya itu setelah to be-nya. Ya, this one. The capital city of Indonesia is not Semarang. Indonesia is not terrible. Ya, ini. Kalau yang tadi langsung ada adjective or noun-nya, kalau dalam bentuk yang negatif, oke, sobat belajar tinggal tambahkan not dan letaknya itu setelah to be-nya. Oke. And next one, interrogative. Ya. Is the capital city of Indonesia Jakarta? Is Jakarta the capital city of Indonesia? Nah, dari dua sentences ini, oke, kategorinya sama, interrogative. Nah, patternnya seperti ini, sobat belajar. Tinggal reversed. Jadi, yang comes first itu adalah to be verb-nya, si to be-nya. Nah, setelah itu subject-nya plus adjective or noun. Ya, sobat belajar tinggal di switch. Oke, reversed. To be verb plus subject plus adjective or noun. Terus jangan lupa question mark-nya. Oke, this one. Oke, buat belajar. And next. Nah, kalau yang tadi menggunakan to be verb, nah sekarang yang menggunakan verb as or es or just verb. Nah, itu gimana? Nah, ini sobat belajar contohnya. Indonesians have unique face shape. Indonesia consists of 34 provinces. Nah, ini sobat belajar untuk patternnya subject plus verb plus object. Nah, objeknya ini dia optional karena ada tipe kata kerja yang harus menggunakan objek or not, or transitive, intransitive. Kalau transitive harus menggunakan objek, kalau intransitive it doesn't need any object, ya. Dan yang ini itu yang third person singular, like he, she, it, and any singular people or person. Singular person, I mean. Nah, itu menggunakan verb as or es plus objeknya. Objeknya again optional, nanti dilihat dari katanya butuh objek atau enggak. Oke, jadi ini ya sobat belajar bedanya. Kalau yang menggunakan as or not itu dilihat dari dia itu third person singular or not. Ya, jadi dia itu he, she, it, or any singular person or not. Kalau misalnya bukan, dia plural, berarti menggunakan yang ini. Ya, nah, yang suka ada mistake itu yang di bagian not, sobat belajar. Karena ini dia kadang ada yang lupa ketika sudah menggunakan does not, berarti sobat belajar kembalikan verbnya ke bentuk yang bersih. Dia tidak ada s or es-nya. Ya, for example this one, Indonesia does not only consist of 24 provinces. Ya. Di sini Indonesia kalau nggak ada not-nya dan nggak ada does-nya berarti consist, ya. Nah, karena di sini ada does-nya, sobat belajar, dan ada not-nya di sini, oke, untuk bilang dia bawa negatif kalimatnya. Nah, berarti si verb-nya itu balik lagi ke bentuk yang paling basic, ya. Jadi nggak ada s or es lagi karena dia sudah diwakili oleh si does-nya, ya. Dan yang ini kalau dia plural, more than one, oke. Indonesians do not have typical face shape. Jadi bedanya do and does adalah kalau yang do, sobat belajar, itu dia yang plural dan dia orang pertama, like I.
Ya, I itu menggunakan do. Walaupun dia singular, tapi dia orang pertama. Jadi menggunakan do. And the other one, thus, itu dia yang third person singular. She, he, it, Rizka, Rizky. Satu orang, okay, itu dia menggunakan yang does. Okay, and this one is the pattern. Next, ini yang bentuknya interrogative. Okay, do Indonesians have a unique face shape? Does Indonesia consist of 34 provinces? Sobat belajar. Nah, be careful with this. Sobat belajar, ini masih ada yang menggunakan S here. Okay. Tapi ini tetap do. Okay. Be careful, sobat belajar. Kalau ini dia noun-nya. Yang perlu kita hilangkan S or ES-nya itu verb-nya. Jadi nggak masalah kalau noun-nya masih ada S terus menggunakan do does. Oke? Ya. Nah, di sini karena tambahan S means that it is plural sometimes. Kita bisa lihat Indonesians berarti plural, berarti menggunakan do, ya. And the other one, does Indonesia consist of 34 provinces? Nah, ini juga sama karena menggunakan does berarti yang ada S-nya di kata kerjanya itu hilang karena sudah digantikan dengan does-nya. Ya, di sini does, di sininya udah nggak usah ada lagi S-nya, sobat belajar. Oke, nah berarti dari dua contoh ini pattern-nya adalah do plus subject plus verb plus objeknya optional. It depends on the verb, ya. And the other one does plus subject. Nah, di sini subjeknya Kariska kasih ini. Oke, ada detailnya. Third person singular, itu dia menggunakan verb, masih, dan objeknya. Oke, dan tanda tanya, jangan lupa ya question mark-nya. Jadi membedakan adalah do dan does-nya. Oke, dari mana bisa tahu Kariska kapan pakai do, kapan pakai does? Sobat belajar lihat subjeknya. Apakah dia third person singular atau bukan? Kalau bukan, berarti menggunakan do. Ya, oke. This one, nah ini tambahannya kalau sobat belajar mau menggunakan question words, which are what, when, where, who, why, and how, itu sobat belajar tinggal tambahkan di depannya. For example, this one, how do Indonesians travel to each province? How do Indonesians travel to each province? Ya, tinggal tambahkan how-nya di depan si do. Oke, nah jadi patternnya question words plus do plus subject plus verb plus object. Oke, nah ini kalau dia bukan yang singular tadi ya, singular person. Oke, nah and the other one, yang ini kalau dia singular person. Question words, does plus subject, third person singular plus verb plus object. For example, why does Indonesia have many provinces? Ya, does Indonesia have, dia balik, jadi bukan has lagi, tapi have. Ya, many provinces. Okay. Nah, this one, exercise. Okay, to make you more understand about the simple present tense. Okay, so, here we go. Make questions from the sentence. So, sentence-nya ini, sobat belajar. Indonesians have various traditions and festivals every year as it has various tribes. Indonesia have various traditions and festivals every year as it has various tribes. Now, this is not multiple choices. Okay, that's not. Jadi sobat belajar need to think more with more effort. Kalau ada informasinya seperti ini, okay, bisa pakai pertanyaan yang mana? Ya, jadi jawabannya yang ini. Okay, so let me give you hint. Okay, this one you have as here. As is a synonym or other way to say because. Ya, jadi as itu dia sinonimnya dari because. Jadi kalau sobat belajar mau menjelaskan tentang reason, you can also use as to explain about the reason. Ya, instead of using because over and over again, that would sound boring. You can use this one as. Okay, so this one about the reason here. Untuk reason, sobat belajar bisa pakai apa?
bisa menggunakan why. Oke, berarti di sini ada why. Dapat satu lagi. Apa? Indonesians have various traditions and festivals every year. Oke, ada every year, berarti ini dia when. Oke, dapat 2. Oke, ada when, ada why. Oke, let's say. This one, you have what. Ya, ada tambahannya, ada what, sobat belajar. What do Indonesians have every year? Ya, ini what karena informasinya ada various traditions and festivals every year. Ya, jadi what do Indonesians have every year? Ya, what do Indonesians have every year? Do, subject, verb. Okay, and this one is about the adverb. Ya, keterangan waktunya. Okay, nah satu lagi, why. As I mentioned previously, ada as di sini, sobat belajar. Oke, di sini ada as, berarti dia reason. Karena dia memberikan reason, berarti pertanyaannya menggunakan why. Why do Indonesians have various traditions and festivals? Ya, sobat belajar, jadi ada 2 ini. Nah, satu lagi ada when. Kita compose ya. When. Nah, setelah question word, jangan lupa do does-nya ya. Di sini dia plural, berarti kita gunakan do. When do. Oke, nah every year ini sebagai jawaban berarti harus kita perhatikan dengan baik-baik atau langsung kita coret aja. Oke. When do, langsung deh ini Indonesians. Ya. Why do Indonesians have various traditions and festivals. Tradition and festivals. Oke, dari satu kalimat ini ya, sobat belajar bisa punya 3 pertanyaan. What, why, and when. Oke, ya, sobat belajar. So, to talk about let's visit Indonesia, sobat belajar bisa menggunakan simple present tense, yang simple present tense itu digunakan untuk menyatakan tentang facts, truths, and habits, and we also learned about the grammatical pattern. Right, jadi sekarang lebih mudah ya untuk bisa promoting Indonesia and talk about Indonesia. Right, sobat belajar, thank you. So, sobat belajar, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!